Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita ada di pembahasan soal UP, ya. Walaupun ini terlihat belum banyak yang masuk karena persiapan besok UKIN ya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk malam hari ini pembahasannya sudah, soal-soalnya sudah di-share ya Pak Ilmi ya? Sudah Bu? Iya, jadi tinggal kita bahas, sudah dibaca mungkin sama Bapak Ibu ini. Di sini ada Pak Asep Abdullah. Pak Asep sudah hadir. Pak Asep ini retaker apa itu Pak Asep? Iya. Retaker Pak. Retaker? Retaker. Iya, Pak. Oh ya ya. Mudah-mudahan lulus Pak ya. Segera lulus. Ya. Oke. Yeah. Baik, sudah Ya. direkod ya Bu Susi ya tadi Sudah ya. ya, silakan Pak Ilmi. Oke, baik. Biar nggak terlalu malam juga ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya diberikan supaya bisa lulus UKIN maupun UP-nya ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah saya share tadi. Saya izin untuk share screen pada malam hari ini. Soal yang sudah saya share. Ada salah satu nanti yang bagian membaca, silakan. Silakan Bu Nova membacakan nomor 1. Siap Ibu. Nomor 1, perhatikan langkah-langkah ilmiah berikut. 1. Menemukan hipotesis. 2. Menetapkan prosedur kerja. 3. Menemukan masalah. 4. Mengolah dan menganalisis data. 5. Mengkomunikasikan data. Pak Amin akan melakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian. Langkah ilmiah yang harus dilakukan Pak Amin secara urut adalah: yang pertama apa Bu kira-kira Bu? Kalau Bapak Ibu belajar PTK itu pasti yang pertama itu kita harus menemukan dulu permasalahannya ya. Maka di sini jawabannya. Nah, jadi ini yang pertama ini ya. Jadi ini yang pertama. Saya berikan tanda biar bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ini adalah langkah pertama ya. Jadi kalau tidak menemukan masalah, maka tidak bisa menentukan hipotesisnya, ya kan? Jadi hipotesis itu ada karena adanya suatu masalah. Hipotesis itu apa, Bapak Ibu? Dugaan sementara. Jadi dugaan sementara kalau kita melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas, itu dugaan sementara. Misal PBL itu dapat meningkatkan keaktifan siswa. Nah, berarti itu dugaan sementara, Mas Yan. Ya, jadi butuh dibuktikan ya. Jadi langkah pertama adalah menemukan masalah, kemudian langkah kedua apa Bapak Ibu? Menemukan hipotesis. Menemukan hipotesis atau menentukan hipotesis. Kemudian langkah yang ketiga?
Langkah yang ketiga menetapkan prosedur kerja. Menetapkan prosedur kerja. Jadi kalau dugaannya itu sudah ditentukan, maka prosedur kerjanya harus disusun. Kemudian yang selanjutnya yaitu Mengolah dan prosedur menganalisis kerja, data. maka diolah dan dianalisis data yang sudah ditemukan. Baru kemudian yang kelima adalah dikomunikasikan. Ini ya. Jadi kalau belajar PTK pasti tahu ini ya. Jadi secara konseptual metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu ada merumuskan masalah, kemudian menentukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian. Kalau di PTK itu ada dua ya minimal ya variabelnya ya, variabel A dan variabel B ya, seperti itu. Kemudian menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Ini langkah yang lebih detail ya, yang atas tadi hanya 5. Ya, ada yang disingkat, kemudian yang bawah ini saya berikan keterangan itu lebih detail. Jadi di sini kita kasih tanda kuning ya untuk langkah ilmiah. Nah, langkah ilmiah itu jawabannya yang tepat adalah yang A. Ya, oke, baik. Yang selanjutnya kita beralih ke pernapasan. Nah, silakan. Ya, pernapasan. Silakan Ibu Lia. Silakan Ibu Lia membacakan nomor 2. Masih, oh ya, silakan. Iya, Bu. Perhatikan model sistem pernapasan berikut. Batuk ini. Pada saat menarik nafas, tekanan udara pada rongga dada dan posisi diafragma adalah A. Tekanan udara mengecil, diafragma relaksasi. B. Tekanan udara mengecil, diafragma kontraksi. B ya tadi ya. C. Tekanan udara membesar, diafragma relaksasi. D. Tekanan udara membesar, diafragma kontraksi. Kira-kira yang mana, Bu, jawabannya? Ini kalau menarik napas berarti ini inspirasi apa ekspirasi, Bapak Ibu? Inspirasi. Inspirasi, karena udaranya Masuk, masuk. iya. Nah, ini termasuk pernapasan perut apa pernapasan dada? Pernapasan dada. Mengapa kok di sini pernapasan dada? Karena diafragma kontraksi. Pernapasan dada apa pernapasan perut? Yang menggunakan diafragma itu adalah pernapasan perut. Kalau yang otot antar tulang rusuk itu termasuk pernapasan dada. Ya. Baik, biar lebih jelas saya Itu yang maaf Pak Ilmi, pilihannya sampai E ya. pilihannya sampai E. Oh iya. Yang Ya kelihatan kepotong begini. ini ya. Oke, baik ya. Oke. Untuk E itu tekanan udara membesar, diafragma tidak berkontraksi. Kalau inspirasi itu kan pasti kontraksi ya, Bapak Ibu ya. Nah, Iya, kalau Pak. inspirasi itu pasti kontraksi ya. Jadi ini saya berikan yang kemarin biar Bapak Ibu semuanya paham. Nah,
Jadi Ya, Pak. pernapasan perut itu melibatkan Otot diafragma. otot diafragma, itu pernapasan perut. Inspirasi pasti kontraksi. Kontraksi. Ekspirasi berarti Relaksasi. Nah, ketika inspirasi itu rongga dadanya itu membesar sehingga tekanan udaranya Mengecil. itu Mengecil. mengecil. Ya. Ya, kalau ekspirasi itu udaranya keluar, rongga dadanya itu mengecil, tekanannya itu Membesar. membesar. Dapat dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Berarti itu tadi termasuk pernapasan dada atau pernapasan perut? Perut. Ada diafragma, Pernapasan jadi perut. perut ya. Nah, kalau yang pernapasan, nah ini perut ya. Kalau yang pernapasan dada itu melibatkan otot antar Tulang rusuk. tulang rusuk ya. Ini harus dipahami. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Dari yang tadi jawabannya yang mana kira-kira? Yang A, B, C, D atau KE? Pada saat tarik Kalau napas. masuk itu rongga dadanya membesar, Yang D bukan. mengembang, D, tapi yang D, tekanan Pak. udaranya Mengecil. mengecil. Terus diafragmanya gimana kalau Diafragma inspirasi? Kontraksi. Maka sudah terjawab ya. Ya, Ya. Pak. Mana? B. Yang Tekanan B. udara mengecil, diafragma kontraksi. B. Kontraksi. Iya, jadi memang ini kadang-kadang agak membingungkan ya. Ya. Jadi kata kuncinya itu ya, jadi untuk inspirasi itu mesti kontraksi. Ekspirasi itu mesti relaksasi. Nah, inspirasi itu udaranya masuk. Kalau ekspirasi udaranya keluar. Lah, kebetulan di sini melibatkan diafragma, berarti ini pernapasan perut. Kalau otot antar tulang rusuk, maka dia pernapasan dada. ya. Inspirasi itu udaranya mengecil, tekanan udaranya mengecil. Ekspirasi tekanan udaranya membesar. Ya, seperti itu. Baik, ini ya, seperti ini. Nah, pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Ya, berkontraksi. Mengapa kok berkontraksi? Karena inspirasi ya. Rongga dada membesar, tekanan udaranya mengecil. Udara masuk. Kalau ekspirasi otot antar tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar, udaranya keluar ya. Nah, yang tadi itu termasuk di sini di pernapasan perut ya. Oke. Dapat dipahami ya? Iya, Pak. Baik ya, jadi jangan sampai terbalik. Selanjutnya ya. Ada yang baca, saya besarkan dikit biar tulisannya terlihat. Oke, silakan. Nomor 3, Pak Sahroni ya. Pak Sahroni membacakan nomor 3. Nomor 3, Bu. Iya, Bu. Iya. 3. Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik adalah Sistolik udara keluar. yang mana ya, bingung. Ada 2 fase, Pak ya. Ya. Jadi ada sistolik, ada diastolik. Sistolik itu termasuk angka yang atas apa angka yang bawah? Kalau biasanya kita tensi itu loh Pak, tensi darah. Oh ini 120/80. Yang di atas ya.
Nah, Iya. jadi ini 130/90. Nah, berarti yang atas itu namanya apa? Tekanan Sistolik. yang tertinggi itu namanya sistolik. Sistolik. Ya. Sedangkan tekanan yang terendah 80. itu namanya Diastolik. Diastolik. diastolik ya. Jadi ini 80. perlu dikasih tanda Oh, kuning ya, dikasih tanda kuning biar. Nah, ini coba diamati sebentar ya biar tidak bingung seperti Pak Saroni tadi. Jadi ada 2 ya, tekanan sistolik itu angka yang tertinggi, sedangkan diastolik itu angka yang terendah. Misal tekanan darahnya 120/80. Maka yang 120 itu adalah tekanan sistolik, sedangkan yang 80 itu adalah diastolik. Nah, sekarang berarti yang mana ini kira-kira? Iya. Sistolik berarti tertinggi, berarti CDE. Nah, kita cari lagi. CDE, kita cari lagi. Sistolik itu jantungnya kontraksi. Kontraksi. Kalau diastolik itu jantungnya relaksasi. relaksasi. Ayo, ini kata kunci kedua. Berarti CDE yang mana kira-kira? Kontraksi. Kalau sistolik tuh kontraksi. Bukan. Sistol itu kontraksi. Berarti CD kontraksi ya. Kontraksi semua. Kemudian memompa darah keluar. Memompa darah keluar kalau sistol itu. Berarti tekanan tertinggi. Kalau diastol itu mengisi. Ini memang harus harus dihafalkan ini ya. Yang mana kira-kira? Yang C, D, E, silakan. C. Tekanan tertinggi. C. Kalau sistol itu nguncup apa mengembang? Menguncup sistolik. Menguncup Pak sistolik. Diastolik yang mengembang. CDE menguncup juga, ayo. Iya. Bingung ini, kontraksi ya. Menguncup iya. Keluar berarti CD itu betul ya, CD betul. Yang E itu sudah salah. Yang salahnya di mana kok bisa salah itu? Darahnya masuk jantung. Masuk ke jantung. Darahnya masuk jantung, berarti itu termasuk diastol. Berarti tinggal ini, ayo pilih yang mana kira-kira. Menuju Kiri. Ya, Bapak Ibu, ada yang C, ada yang pendukungnya D. Silakan. Sabar, Pak. C, Pak. C. Tekanan darah tinggi ketika bilik kiri jantung berkontraksi. Bilik kiri dari ya. bilik kiri ke seluruh tubuh. Dari bilik kiri ke bilik kanan ya? Iya. Bilik kanan apa bilik kiri? Bilik kiri. Bilik kiri ke seluruh tubuh. Pak, siapa tadi? Bilik kanan katanya. Ayo coba. Bilik kiri C berarti. Nah, sudah ketemu ya. Jadi bilik Iya. kiri ini sangat menipu sekali ini. Ini kata kunci sudah kita keluarkan semua, ternyata perbedaannya di bilik kanan dan bilik kiri ya. Jadi untuk yang jawaban yang benar adalah yang C. Maka ini saya hapus untuk tandanya ya. Oke. Nih ya, tapi biasanya enggak sekompleks ini ya. Biasanya itu ada juga ditampilkan itu soalnya gambar gini ya. Iya. Jadi Pak. kalau sistol itu menguncup ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau diastol itu Mengembang.
Nah, kalau menguncup itu artinya dia kontraksi, darahnya keluar. Ini kan bisa terlihat kan dari ini ya, dari apa ini? Dari panahnya inilah. Ya. Sistol itu darahnya keluar dari jantung. Kalau diastol itu darahnya masuk. Ya, sistol itu tekanan atas, diastol itu yang terendah ya. Nah, itu kata kunci. Kata kuncinya harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Oke, baik, selanjutnya silakan. Nanti dilihat-lihat lagi ya. Ini kan saya share lagi nanti kan. Sudah saya warnai, nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, sudah saya warnai kan. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti lihat penekanan dari yang sudah saya warnai ini ya. Oke. Silakan. Yang selanjutnya kita beralih ke tulang. Tulang. Silakan Ibu Angelina. Ya, Ya, nomor 4. ya, terima kasih Ibu. Tulang hulu atau manubrium sebagai salah susun rongga dada merupakan tempat melekatnya A. Tulang rusuk yang kedua yang terletak paling tulang dada. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah dari tulang dada. C. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas tulang dada. D. Tulang rusuk ketiga sampai ke-7 dan terletak di bagian tengah tulang dada. E. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 dan terletak di bagian bawah tulang. Yang benar adalah C. Tulang rusuk yang pertama dan kedua serta terletak di bagian atas tulang dada. Wah, ini sudah hafal sekali ini. Ya. Oke, luar biasa Ibu ya. Nah, ini saya berikan gambar ya. Biasanya itu kalau diperlihatkan gambar itu lebih melekat ingatannya daripada hanya sekedar tulisan ya. Jadi tulang hulu itu ada di yang Atas pertama dan kedua ya. Ini ya. Atau disebut dengan manubrium. 1, 2 ya. Jadi jawabannya tadi tepat, yaitu tulang hulu atau manubrium itu ada di tulang rusuk pertama dan kedua, terletak di paling atas. tulang pinggang. Ya, betul sekali. Kalau tulang badan itu ada di tengah tulang dada. ya. Nah, ada di tengah-tengah, yaitu tulang badan atau gladius. Gladius apa gladiolus ya. Ini ya. Terletak di bagian tengah, yaitu tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Ya, ke-3 sampai ke-7. Ya, ini ke-3 sampai ke-7. Kemudian yang paling ujung ini, paling bawah itu adalah tulang taju pedang. Ya, taju pedang. Oke. Jadi tadi jawabannya sudah tepat. Ya. Baik, yang selanjutnya atau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, karena sambil ngerjakan RPP itu tadi Pak Saroni. Luar biasa ya. Jadi sambil menyelam minum air ini ya. Jadi biar kedua-duanya terselesaikan gitu Pak ya. Jadi lulus UKIN juga lulus UP gitu ya. Amin. Ya. Amin. Baik, yang selanjutnya silakan. Yang selanjutnya silakan Bu Irma. Nomor 5. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda besar. 2. Benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil. 3. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang besar. 4. Benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang kecil. 5. Batang penghantar yang panjang. 6. Batang penghantar yang pendek. Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat adalah yang benda
besar 1, 3 2, dengan yang Konduktivitas 1, itu apa sih 3, Bapak Ibu? Konduktivitas itu harus menghantarkan panas dengan konduktivitas baik. adalah Nah, jadi mengangkut konduktivitas panas itu yang dia paling cepat. punya kemampuan menghantarkan kalor atau panas ya. Nah, kira-kira yang menghantarkannya itu tercepat. Ya, Nah, jadi yang paling cepat yang mana kira-kira? Yang paling cepat 135 Pak. Yang 6, 135. yang 135 ya. 6. Satu benda dengan Ya, koefisien 35. konduktivitas termal benda besar. Ya, betul Ya. ya. Nah, Ya. kemudian yang 3 benda dengan perbedaan suhu antar ujung batang yang besar. Betul. Ya. Kemudian yang kelima itu batang penghantar yang panjang. Itu paling cepat. Salah. Nah, ayo. Nah, kira-kira yang mana? Yang B 136. 136. Nah, Batang penghantar yang kalau panjang. penghantarnya pendek itu lebih cepat. Lebih cepat panas kan gitu ya? Iya. Nah, maka di sini yang lebih cocok adalah yang B. 136. Ini saya beri keterangan, barangkali nanti bermanfaat ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. Beda suhu antara kedua permukaan. Jadi makin besar beda suhu, maka makin cepat perpindahan kalornya. Ya. Nah, jadi makin besar beda suhunya, maka makin cepat perpindahan kalor. Terus yang kedua yang mempengaruhi adalah jarak. Jarak antar permukaan, tebal panjangnya. Makin tebal makin lambat. Makin panjang makin lambat. Ya. Jadi yang benar tadi bukan yang nomor 5, tapi yang nomor 6. Ya, pengantarnya makin pendek maka dia makin cepat. Ini ya. Terus luas permukaan. Makin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. Ya. Nah, itu. Oke. Selanjutnya. Yang nomor 6, silakan. Ya. Nomor 6, Ibu Siti Kodariah, silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Berikut adalah benda-benda yang ada di atas meja, yaitu air putih, batu, minyak goreng, gas LPG, piring, dan parfum. Kemudian Iwan mengelompokkannya air putih dan minyak goreng, batu dan piring, serta gas LPG dan parfum. Kira-kira apa yang dipakai dasar oleh Iwan untuk mengelompokkannya? A. Berdasarkan kekuatan energi ikatnya. B. Berdasarkan jenis perubahannya. C. Berdasarkan suhunya. D. Berdasarkan titik bekunya. E. Berdasarkan titik didihnya. Berdasarkan kekuatan energi ikatnya. A. Berdasarkan apa Bapak Ibu? Kekuatan energi ikatnya. A. Kekuatan energi ikatnya. Jenis perubahannya berarti perubahannya ya. Perubahan itu Tidak, apa Pak. saja Bapak Ibu? Dari gas ke Perubahan dari menyublim. Nah, itu ya. ya. Perbedaan suhu apakah ini Beli perbedaan menguap suhu enggak ya? mencair. Perbedaan suhu tidak, berdasarkan titik beku, titik didih juga tidak. Ya, maka di sini lebih condong ke yang A. A. Ya, yang A. Oke. Sudah soal kemarin. Ini kata kuncinya di mana ya? Kata kuncinya itu Air putih dan minyak goreng air itu putih, minyak dan goreng. air, ya. batu dan piring padat. Batu dan piring ya. Gas LPG sama parfum. Menguap. Menguap. Kekuatan energi ikat apa perubahannya?
Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Air dan minyak goreng. Batu dan piring. Serta gas LPG. Kalau ini kan biasanya kan ini kan benda cair. Ini benda padat, itu benda gas ya. Gas. Nah, tapi di sini berdasarkan ya, kira-kira suhunya tidak ya, titik beku juga tidak, titik didih juga tidak. Karena apa? Batu dan piring Itu ya. tidak bisa mendidih. Iya, nah maka suhu juga tidak berdasarkan jenis perubahannya. Antara yang A dan B ini ya. Antara yang A dan B ini, kira-kira ada yang bisa memberikan argumen, kira-kira silakan. Kalau menurut saya itu Air putih dan minyak goreng. kan kita mengelompokkannya sesuai dengan Yang membingungkan di batu dan piring tidak bisa berubah. Nah, batu dan piring. Nah, iya. Tapi sama-sama zat padat itu ya. Iya, itu ya tetap Kalau air dan minyak goreng zat cair. tetap iya, minyak goreng dan minyak goreng itu bisa mendidih ya. Titik didihnya. Nah, tapi batu dan piring enggak. Ya berarti yang A ya, berarti ya. Ya, oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diidentifikasi satu persatu ya. Kalau memang tidak sesuai dengan kriterianya, maka kita ambil jawaban yang sesuai dengan kriteria. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke penanggalan. Penanggalan itu kalau di kisi-kisi itu ada ya. Antara penanggalan Masehi dengan Hijriah. Ya, silakan. Penanggalan. Ya, Ibu Elsa. Silakan Ibu Elsa. Ya, silakan Bu Elsa. Ini Bu Elsa ini aktif sekali ini. Ayo Bu Elsa. Lagi galau, Pak. Lagi galau. Baca soal nanti nggak galau nanti. Ayo silakan. Ini anak-anak prajabatan lagi galau, Pak, belum bisa daftar. semangat. Oke, ayo semangat. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah, jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan A. 1 tahun kalender Hijriah terdiri dari 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender Masehi terdiri dari 354 hari. B. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Masehi. Salah. C. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Yang D, kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama banyak dalam 1 tahun. Yang E, kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan kebalik, Pak. Saya jawabannya yang C. Yang C. Yang mana Masehi kira-kira? kan lebih, kalau kalender Yang C. Masehi lebih banyak 11 hari. Yang C ya? Kan kalender Hijriah ya. Sepertinya lebih kuat ini yang C ini ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba kita lihat yang C. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari. Benar? Ya kan? Iya. Karena kan kalender Ya, ada Hijriah kan berhitung. maju terus kan ya. Iya. Hari rayanya kan maju terus. Kalau kita amati, majunya biasanya 11 hari ya. Ya. Nah, maka ini lebih cocok. Kalau yang B itu keliru ya, kebalik itu ya. Terbalik ya. Yang B terbalik. Kenapa? Karena Hijriah lebih banyak. Yang lebih banyak adalah Masehi. Alasannya apa kok lebih banyak ya kira-kira ya? Daripada Masehi. Masehi itu
patokannya apa kira-kira Masehi itu? Berdasarkan revolusi Bumi mengelilingi matahari setahun. 1 kali putar setahun. Patokannya apa kira-kira? Revolusi bumi. Nah, Matahari. itu berapa jam ya itu ya? Itunya itu kalau 23 jam 50 berapa gitu. Nah, makanya kan kalau biasanya Hijriah itu kan kalau enggak ini ya, kalau Masehi itu ada sampai 31 kan ya? Ya. Ya. Oke, jadi di sini nanti kita bahas lagi ada bawahnya ya. Silakan. Yang kebalik. Masih kalender ini. Silakan. Ya, yang 8 siapa? Tanopan ya. Tanopan membacakan nomor 8. Putaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan peredaran bulan mengelilingi bumi, revolusi bulan, berpengaruh pada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasarkan A. Kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengelilingi bulan. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari matahari. B. Kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran matahari mengitari bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bulan. D. Kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. D. Kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran planet mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran planet mengitari bumi. E. Kalender Masehi dan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Oke. Yang mana Pak kira-kira jawabannya? Yang A, Pak. Yang A. Yang C. Yang C. Yang C. Ada yang C, ada yang A. Kita kunci dulu. Kita kunci yang A. Ada yang C. Nanti kita buktikan ya. Oke Bapak Ibu. Dari penjelasan ini ya, dari soal ini kita beralih ke modul PPG kita ya. Saya tampilkan ya, coba. Biar nanti lebih paham. Biar lebih paham terhadap permasalahan kalender. Nah, ini. Coba lihat. Jadi perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi ya. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari disebut apa Bapak Ibu? Revolusi bumi. Dan peredaran bulan mengelilingi bumi disebut apa? Revolusi bulan. Revolusi bulan. Itu nanti berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Ya, ini keterangannya. Coba diamati sebentar ya. Nah, baru nanti kita ke soal tadi. Oke. Jadi adanya tadi ya, yaitu revolusi bumi dan revolusi bulan itu sangat berpengaruh terhadap kalender Hijriah dan kalender Masehi. Nah, ini nanti terjadi perbedaan di mana? Yaitu terjadi perbedaan di sistem penghitungannya ya, dan juga jumlah hari.
Ya, jumlah harinya juga berbeda lah. Kalender Masehi itu didasarkan pada peredaran bumi mengitari matahari. Ini ya. Jadi kalender Masehi itu didasarkan pada peredaran bumi mengitari matahari. Sedangkan kalender Hijriah itu peredaran bulan mengitari bumi atau disebut dengan revolusi. Hijriah itu mengacu pada revolusi Matahari. Tuh, kok matahari? Bulan. Bulan. Revolusi bulan ya. Ini tadi loh. Nah, inilah. Nah, revolusi bulan itu nanti ke kalender Hijriah ya, kalender Hijriah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat soal tadi, maka jawaban yang tepat A atau C. Coba saya stop dulu ya, saya kembalikan ke soal tadi. Kan tadi saya kunci 2 jawaban A dan C. Lah, yang Masehi itu tadi didasarkan peredaran bumi mengitari matahari. Yang C. Kalender Hijriah peredaran bulan mengitari Bumi. Bumi ya. Jadi yang benar bukan A, tapi yang benar adalah yang C. Ini Bapak Ibu. Ini sempat terkecoh ini ya, ya. Oke. Jadi kalender Masehi itu ya, sekali lagi kalender Masehi itu peredaran bumi mengitari matahari atau disebut dengan revolusi Bumi. Sedangkan kalender Hijriah itu mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi atau disebut dengan Revolusi bulan. Ya. Yang atas itu sudah ada gitu ya, yang atas, tapi tadi terkecoh kayaknya ya. Iya ya, Anda perhatikan. Yang atas itu ada kan ya, yang atas itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan ya perbedaan antara kalender Hijriah dan Masehi. Berarti ini sudah dapat 2 kata kunci kita. Ya. Kata kunci yang pertama tadi harinya lebih banyak mana? Masehi atau Hijriah? Lebih banyak Masehi ya. Lebih banyak 11 hari. Yang kedua, kata kuncinya kalau kalender Masehi itu revolusi bumi, kalau Hijriah itu revolusi bulan. Baca ya. Jadi itu untuk perbedaannya. Masih sama lagi nih. Ya. Masih kalender, ayo. Malam ini kita banyak membahas kalender ini ya. Iya. Kan? Dilan Siti Kodariah, silahkan. Iya Ibu, terima kasih. Pada saat bulan mengelilingi bumi sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi. Sekali berevolusi bulan memerlukan waktu selama A. 26 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik, B. 27 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik, C. 28 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik, D. 29 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik, E. 30 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. Ya. Kalau 26, 27 itu sudah tidak masuk hitungan ya. Ya. Ya, jadi antara 28, 29. Ya, yang mana kira-kira? Silakan. 9 hari. Ini revolusi bulan loh ya, revolusi bulan berarti ini nanti ke kalender Hijriah ini.
Yang mana Bapak Ibu? D. Saya kembalikan lagi ya ke modul kita tadi. Modul PPG, apakah ada jawaban di situ kira-kira ya? Kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah, jumlah hari kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Nah, 9,5 hari. Coba kita lihat. Mestinya ada ini. Kira-kira yang mana ya ini ya? 29,5. 29,5. Oh ini. Ada di sini ternyata ya. 29 hari, 12 jam, 44 menit. 3 detik. Ya. Itu ya. Jadi tadi antara ini yang 29 dan 28. Minta 5 menit Y. Oke, jawabannya yang mana Bapak Ibu? D. D, Pak. D. Yang D. D. 9 hari. Ya. Makanya kan ada puasa itu 29 ya, kadang ya, kadang 30. Jadi memang Hijriah itu ya ini 29 hari 2,5 ya, 2,5. Jadi kalau diperinci itu 29 hari 12 jam 44 menit dan 3 detik. Ya. Sekali berevolusi. Ya, sekali berevolusi bulan. Nah. Oke. Bawahnya masih sama. Ayo. Oh, ini langsung bisa terjawab ini, jelas ini. Ayo, silakan. Dulu, silahkan Ibu Jumratul Ula. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Revolusi bulan digunakan untuk revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari, yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat, berbeda dengan kalender Masehi. A. Kalender Hijriah lebih cepat 9 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 9 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. B. Kalender Hijriah lebih cepat 10 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 10 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. C. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. D. Kalender Hijriah lebih cepat 12 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 12 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. E. Kalender Hijriah lebih cepat 13 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 13 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Insyaallah C. C ya, Bu ya. 11 hari. Mulai Hijriah betul. Jadi tadi sudah ada di nomor berapa tadi itu? Nomor 9 tadi ya? Atau nomor 8 tadi ya? Nomor yang atas tadi sepertinya ya. Ini. Ya, sudah apa? Oke, nomor 7 ya, nomor 7 tadi ya. Oke. Lanjut berikutnya silakan. Terima kasih Bu Jumrotul ya. Silakan lanjut berikutnya. 11 Titi Rahmawati, silakan. Terima kasih Bu. Nomor 11 Bu ya.
Iya, ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari akibat rotasi dan revolusi bulan ini. Bagi para akademisi dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam yaitu kecuali A. Menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi. B. Mengetahui dan memprediksikan arus aliran laut beserta pasang surutnya. C. Memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam, terlebih lagi sangat bermanfaat saat akan menentukan awal puasa Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Memprediksikan munculnya gerhana bulan dan matahari di beberapa tahun ke depan. E. Memprediksi munculnya bintang kejora. Kecuali E. Kecuali E ya Bu ya? Yang mana? Enggak tahu Bu, kecuali yang mana? Munculnya bintang kejora. Kayaknya memprediksi munculnya bintang kejora itu loh Pak, kayaknya nggak masuk. Nggak masuk itu ya? Iya, betul sekali. Jadi tepat sekali ya. Oke, jadi manfaat daripada rotasi dan revolusi bulan itu manfaatnya adalah menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi, mengetahui dan memprediksi arus aliran laut ya, pasang surut, kemudian menentukan permulaan tahun Hijriah ya, kemudian memprediksi munculnya gerhana bulan dan matahari di tahun depan. Jadi yang bukan adalah yang E. Ya, betul Pak. Sekali ya. Oke. Ya, ini jadi di sini ada kata kecuali ya, kecuali. Oke, selanjutnya yang nomor 12. 12. Ibu Zahroh. Silakan. Iya, Ibu. Keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai seorang guru, wawasan budaya yang sebaiknya ditanamkan kepada siswa adalah A. Membuka diri sebagai bentuk penerimaan globalisasi antar bangsa. B. Membuka diri untuk terjadinya asimilasi antar budaya bangsa kita. C. Semua nilai budaya asing yang masuk kita terima demi kemajuan. D. Membendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa kita. E. Menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita. Ya, silakan. Jadi memang ada budaya-budaya asing yang sulit untuk dihindari. Tapi kita kan harus tetap pertahankan jati diri ya sebagai jati diri sebagai bangsa. Jadi yang mana kira-kira? Yang B. Yang B, kenapa Bu? Kok yang B? Asimilasi kalau nggak salah menerima budaya asing tanpa menghilangkan budaya sendiri. Oh iya. Oke, jadi itu kata kuncinya ya. Kalau yang A itu kira-kira gimana itu yang A itu? Kalau A kemungkinannya bisa menghilangkan kebudayaan sendiri. Membuka diri sebagai bentuk penerima globalisasi antar bangsa. Jadi itu membuka tanpa ada filter ya. Iya. Buka saja itu ya. Semua nilai budaya asingnya masuk kita terima demi kemajuan. Oh, ini juga tidak ada filter ya. Membendung masuknya. Kalau membendung juga tidak mungkin ya. Menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita ya, bisa jadi ya, tapi yang lebih tepat adalah yang membuka diri untuk terjadinya asimilasi. Asimilasi tadi apa Bapak Ibu? Sudah terjawab tadi ya. Apa tadi asimilasi? Tidak menerima budaya tadi ya. Menerima budaya asing dengan cara difilter, disesuaikan dengan kebudayaan sendiri. Nah, itu ya. Asimilasi budaya. Ya, asimilasi budaya. Tanpa menghilangkan budaya kita. Nah, jadi terjadinya percampuran ya.
tapi tanpa menghilangkan budaya kita, begitu ya. Pak, asimilasi artinya apa Pak tadi? Asimilasi itu hilang apa enggak ya Bapak Ibu ya? Kira-kira. Tadi ibunya bilang enggak hilang. Kira-kira apa ya kira-kira ya? Hilang atau enggak? Karena ada asimilasi, ada akulturasi. Kalau saya tadi condong yang itu tadi loh, mendukung kemajuan tadi kalau saya. Coba ayo. Asimilasi itu budaya kita itu menjadi hilang atau bagaimana? Tetap ada kalau nggak salah. Kalau akulturasi kayak budaya baru gitu. Pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Itu asimilasi. Asimilasi budaya itu ya, ini ya saya itu kan ya. Hilang Pak kayaknya. Hilang, iya, hilang itu. Kalau akulturasi itu terjadinya pembauran budaya tanpa harus menghilangkan budaya asli. Itu akulturasi. Jadi ketukar ya Pak. Kan di sini itu tadi bukan akulturasi, tapi dia asimilasi. Nah ini asimilasi ya, saya kopikan ya di sini ya. Nah kira-kira yang mana berarti? Pak yang benar. Menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita. Nah jadi ini sudah ada filter kan ya? Iya. Kalau enggak mendukung ya enggak usah kan gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi yang B itu akulturasi ya itu bisa jadi ya. Akulturasi tanpa menghilangkan budaya, tapi kalau asimilasi itu pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Artinya tidak mempertahankan jati diri ya. Jadi kita ini ya, jadi kita hilangkan warnanya, kita ganti ke yang Ada yang berpendapat lain? Silakan Bapak Ibu. Tadi sengaja saya pancing ya, asimilasi itu ada yang hilang gitu loh. Jadi, yang hilang. Kalau akulturasi itu masih tetap ya. Oke, silakan. Ada yang berpendapat lain, silakan. Kita bebas ya malam hari ini ya, bebas berpendapat ya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Benar? Benar, Pak. Benar ya? Coba dicek lagi, barangkali saya yang salah gitu ya. Untuk yang D itu sebenarnya juga hampir benar, Pak. Membendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa kita. Itu membendung. Membendung artinya tidak menerima sama sekali ya. Padahal di atas itu berhadapan dengan nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Jadi kalau dibendung itu sulit gitu loh. Jadi yang dilakukan apa? Ya kita lihat ya. Mendukung kemajuan apa enggak kan gitu ya. Kalau membendung itu nanti ya juga sulit gitu loh ya. Jadi harus difilter yang untuk kemajuan itu yang mana kan gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Iya bisa. Asimilasi tadi kurang tepat ya. Ini sudah saya sertakan di sini biar jelas ya. Oke, selanjutnya yang nomor 13 ini pernah saya bahas ini. Ya, silakan. 13. Ibu Siti Kodariah, silakan. Silakan Ibu Siti Kodariah. Ibu Ulfi. Ibu Ulfi. Iya Bu, terima kasih.
Seorang guru memberi hadiah berupa tanda bintang yang disematkan di baju peserta didik sebagai penghargaan nilai paling tinggi, sehingga peserta didik itu lebih rajin. Tindakan guru ini didasarkan oleh A. Pengkondisian instrumen yang dikembangkan oleh E. Pavlov, B. Motivasi yang dikemukakan oleh Maslow, C. Pemberian reward yang dikemukakan oleh Thorndike, D. Pengkondisian operan yang dikembangkan oleh L. Thorndike, E. Pengkondisian operan yang dikembangkan oleh Skinner. Ya, yang mana kira-kira? Memberi hadiah ini. Memberi hadiah. Ini berarti ini termasuk ke dalam teori belajar apa ini kira-kira ya? Behavior. Behavior itu ada bermacam-macam kan kemarin kan ya? Iya, Pak. Ayo coba ada satu yang menyebutkan teorinya siapa saja yang behavior. Ini sudah pernah saya berikan kok. Iya. Ya. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Ya, itu kata kuncinya apa, Bu? Memberikan penghargaan, tanda bintang, hadiah. Loh, ya betul, betul memberikan penghargaan. Maksudnya itu yang Thorndike tadi loh. Thorndike itu tuh kata kuncinya apa itu? Kata kuncinya terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Menemukan belajar ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, hukum akibat. Ya. Hukum kesiapan, latihan, akibat itu ya. Nah, ya. Biar lebih jelas kita ke ini aja ya, ke materinya ya, biar tidak simpang siur ya. Oke. Jadi ini termasuk yang aliran behavior ya. Aliran behavior itu siapa saja di sini? Nah, ini ada Thorndike, ada Pavlov, ada Skinner, ada Guthrie, ada Bandura ya. Nah, kalau kita lihat Thorndike ini stimulus dan respon. Jadi guru mengajukan pertanyaan, siswanya menjawab pertanyaan. Jadi terus ada hukum belajar yaitu kesiapan, hukum latihan, hukum akibat. Ya. Itu untuk Thorndike ya. Ada riwayat apa enggak di sini? Enggak ada ya, enggak dicantumkan ya. Oke. Sekarang ke Pavlov. Pavlov itu akuisisi, eliminasi, generalisasi, diskriminasi. Rangsangan. Enggak ada ya, enggak ada. Oke, ke Skinner. Ya, ada. Skinner ini ada reinforcement. Jadi dia kata kuncinya Skinner itu reinforcement. Jadi ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Jadi diberi hadiah, diberi penghargaan itu berarti penguatan positif. Sedangkan kalau negatif itu menunda atau tidak diberikan penghargaan atau memberikan tugas tambahan. Atau menunjukkan perilaku tidak senang itu berarti negatif lah. Kalau dari soal tadi itu memberi tanda bintang ya. Ya. Ya reinforcement positif ya. Reinforcement positif. Maka teori yang cocok adalah teorinya Pavlov ya. Skinner. Skinner apa Pavlov? Skinner ya. Oke, saya pancing tadi kok ada yang Pavlov. Iya. Jadi Skinner ya, ini yang cocok ya. Oke. Ini ya, memang harus tahu kata kunci itu tadi ya Bapak Ibu ya, biar tidak salah dalam kita menjawab. Ini termasuk ke dalam teori belajar ini ya. Memberi hadiah berupa tanda bintang. Oke. Sudah pernah saya share kok ya. Ada yang belum dapat itu yang teori belajar. Ini yang di mana, Pak? Ada yang enggak dapat?
Belum dapat? Saya belum dapat, Pak. Oh, belum. Ada yang belum, nanti saya share lagi, enggak apa-apa ya. Kalau yang sudah, enggak usah di-download lagi ya. Oke, nomor 14 silakan. Yang 14, Ibu Hatmawati. Silakan, Ibu Hatmawati. Ya, Bu. Iya. Ini siswanya mengantuk, gurunya juga mengantuk ya. Oke. Ini perlu diberi sanksi ini ya. Ayo, silakan. Silakan. Suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pembelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut adalah A. Meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat berkonsentrasi. B. Mengingatkan siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. C. Menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam. D. Mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. E. Menempatkan siswa di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk guru. D. D ya. Mencari Jelas ya, penyebab semuanya kecenderungan. itu betul Bapak Ibu ya. Semuanya ini betul. Posisi duduknya paling depan betul. Ya, mengingatkan betul, menyarankan tidurnya tidak terlalu malam betul. Tapi semua itu adalah jadi harus dicari dulu penyebabnya ya, baru diberi saran kan gitu ya. Jadi yang cocok ya sebelum memberi sanksi itu guru harus tahu dulu penyebab siswa tersebut mengantuk ya. Oke. Mengantuk karena mau persiapan UKIN. Nah, itu enggak apa berarti enggak usah diberi sanksi kan gitu ya. Cocok, Pak, cocok. Oke, nomor 15 silakan. 15 silakan Bu Nadib. Silakan Bu Nadib. Baik, terima kasih. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, bercerita dengan artikulasi jelas, intonasi yang tepat dari kegiatan pembelajaran inti yang dapat memberikan pengalaman pembelajar yang bermakna kepada peserta didik adalah kata kuncinya apa ini? Kegiatan inti ya. Tentang artikulasi jelas. Kegiatan inti. Nah, kira-kira kegiatan kalau bercerita, kompetensinya bercerita, kegiatan intinya kira-kira apa ya? Ya bercerita kan ya. Demonstrasi. Iya, kalau mengamati video itu kan ya inti tapi paling atas kan ya. Itu di pendahuluan Pak itu kan. Pendahuluan kan ya, paling atas ya. Melakukan demonstrasi. Demonstrasi apa kira-kira? Itu bercerita tentang berarti yang apa? Melakukan simulasi bercerita. Lakukan di kelompok. Oh iya. Ya, bercerita kan ya. Kalau demonstrasi ini kan demonstrasi apa kan? Iya. Yang A berarti Pak. Ya benar demonstrasi, tapi kan demonstrasinya enggak jelas itu. Ya, simulasi. Jangan-jangan demo BBM kan gitu ya. Iya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang ya. Oke, ini kegiatan inti ya, kegiatan inti. Baik, yang selanjutnya yang nomor 16, silakan. Nomor 16, Pak Nopan lagi. Silakan Pak Nopan. Ya, Bu. Bu Dewi ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kehidupannya. Hingga untuk sebagai anggota masyarakat, guru menjelaskan menggunakan media gambar. Anak kurang tertarik dan hasil belajar rendah. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan A. Pendekatan kuantum, B. Pendekatan konsep, C. Pendekatan lingkungan, D. Pendekatan kontekstual, E. Pendekatan sosial kemasyarakatan.
Ya, yang mana, Pak? Yang C, Pak. Ini kira-kira pelajaran apa ini ya kira-kira ya? IPS. IPS ya. Nah, IPS itu cocoknya adalah pendekatan kontekstual. Jadi kalau gambar-gambar itu ya kurang menarik ya, karena ini IPS ya. Jadi kontekstual. Berhubungan langsung dengan situasi nyata ya. Nah, nih, maka jawabannya yang ini. Oke, selanjutnya. Pak, apa itu ada materi Pak yang pendekatan-pendekatan kita belajar, Pak? Pendekatan-pendekatan. Iya, Pak. Ada pendekatan, ini kan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran ya. Pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran lah. Rata-rata itu kalau untuk memang biasanya kalau tematik itu pendekatannya adalah saintifik. Iya. Ya, tapi kalau untuk IPS ya, saintifik itu apa sih Bapak Ibu? Saintifik itu? 5M, menanya, mengamati. Nah, itu ya. Jadi untuk K13 itu seperti itu pendekatannya. Lah, kalau yang ini kan IPS itu juga berhubungan dengan pendekatan kontekstual. Artinya apa kontekstual itu artinya? Berdasarkan konteks yang ada. Berdasarkan Dikaitkan dengan kontekstual itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Ya, dikaitkan dengan lingkungan. Itu kontekstual itu, ya. Oke. Untuk yang kuantum itu apa ya kira-kira? Belum tahu, Pak. Nah, itu. Jadi yang pendekatan itu yang saya ketahui ya itu saintifik dan kontekstual itu, ya. Ada juga TGT itu juga termasuk pendekatan. TGT itu termasuk pendekatan. Times game turnamen itu loh Bapak Ibu. Itu termasuk juga pendekatan, tapi dia pendekatannya kolaboratif. Kolaboratif itu artinya berkolaborasi dengan temannya. Ada STAT, ada NHT, ada Jigsaw, role playing, itu termasuk pendekatannya kolaboratif. Ya, ada pendekatan komunikatif. Contohnya adalah example non-example. Jadi itu pernah saya buat RPP itu pendekatannya komunikatif, yaitu example non-example itu artinya diberi contoh yang salah dan diberi contoh yang benar gitu. Ini misal ya kenampakan alam gitu, ini diberi contoh gambar gedung dan gambar apa istilahnya itu pemandangan gitu ya, pemandangan alam gitu. Nah, itu. Kemudian ada pendekatan informatif. Informatif itu seperti mix match, itu pendekatannya informatif. Itu mix match itu dia mencocokkan kartu itu loh Bapak Ibu. Jadi kartu jawaban dipegang anak satu yang A, kartu soalnya dipegang anak yang B. Nah, itu seperti itu pendekatan tadi, pendekatan informatif. Ada juga pendekatan reflektif dan juga pendekatan berbasis masalah yang PBL itu loh Bapak Ibu. Itu pendekatan ya. Jadi kalau kuantum ini saya lihat enggak ada di sini. Kuantum ya. Nah, jadi PBL itu pendekatan berpikir dan berbasis masalah, itu PBL itu. Itu keterangannya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan kira-kira?
Untuk pendekatan atau kontekstual itu kata kuncinya apa ya, Pak? Kontekstual itu ini kehidupan nyata. Dia digiring ke lingkungannya gitu loh. Pembelajarannya itu. Inilah peserta didik. Nah, ini. Nah, ini loh. Ini kata kuncinya. Nah, itu. Jadi situasi nyata itu, ya, situasi nyata di situ. Oke, hampir mirip dengan yang C ya, pendekatan lingkungan, tapi lingkungan itu kurang luas. Jadi maksudnya itu sudah include ke D gitu loh maksudnya ya, sudah include ke yang D. Kalau saintifik tadi lebih ke saintifik itu memang untuk K13 Bu, itu sudah saintifik semua ya. Artinya itu ilmiah. Oh iya, gitu yang menanya. ilmiah, ya. Jadi kalau kita buat RPP kan mesti 5M itu. Ya. Baik yang K13 Iya, maupun yang Merdeka itu juga saintifik ya, saintifik. Sama, ada juga menanya, mengamati, menanya dan lain sebagainya itu ada ya. Nah, ini dipecah lagi kalau untuk yang IPS itu selain saintifik juga di situ ada pendekatan kontekstual. Ya, ada tadi juga pendekatan yang berbasis masalah seperti PBL, ya. Ada yang pendekatan informatif seperti Max Image tadi yang saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Oke, kalau pendekatan kuantum belum tahu saya ya, barangkali ada yang tahu. Oke, jadi itu tadi ya, ada pendekatan kolaboratif, komunikatif, informatif, ya, reflektif, berbasis masalah dan kontekstual. Itu. Oke, lanjut yang nomor 17 ini tentang tindak lanjut ya, apakah diremedi ataukah diberi pengayaan. Silakan. Ini untuk soal nomor 17. Ya, 17. Ibu Angel baca lagi ya, Bu Angel. Terima kasih, Ibu. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90, 6 siswa memiliki nilai 75 sampai dengan 79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara A. 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media baru. B. 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama. C. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. D. 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. E. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Ya. 12 siswa memiliki nilai 80 sampai 90. Berarti ini sudah tuntas ya. 12 siswa itu sudah tuntas. Kemudian yang 6 itu Bukan 18. nilai 75 sampai 79. Berarti ada yang tidak tuntas ini ya, untuk yang 6 siswa ini ya. Ada 2 siswa yang lemah di 2 6 siswa tuntas, Pak. Pak, 75 sampai 79 kan KKM 75. Oh, KKM-nya 75 ya. Iya. Berarti 6 itu tuntas ya? Iya, 18 totalnya 18 tuntas.
Totalnya 18 tuntas. Sedangkan siswanya jumlahnya 30 ya? Iya. Ya, 30 siswa. Oke. Ini 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lainnya lemah di seluruh KD. Berarti tadi 12 ditambah 6 berarti 18 ya? Iya. Nah, itu yang tuntas ya. Yang tuntas kan ya 18. Terus yang lemah di 2 KD 2 orang berarti 20 ya. 20 berarti yang lemah di seluruh KD itu ada berapa? 10 ya kan? 10. Nah, oke. Sekarang yang mana kira-kira? Yang A 12 siswa tersebut diberi pembelajaran dengan menggunakan metode dan media baru. Tugas tertentu dan Bisa jadi. Tapi ini kan remedial. Nah, kenapa yang 12 diberi ya? Oh, 12 ini 12 tidak tuntas. 12 tidak tuntas kan ya tadi ya? Iya. Iya. Diberi metode baru. Oh, enggak tuntas kok diberi metode baru. Oke. 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor supaya agar tuntas bersama. 10 siswa diberi proyek. Nah, diberi proyek itu dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. Yang D ini jelas enggak ya. Yang E 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Nah, itu. Saya cenderung yang E nih. Gimana Bapak Ibu yang lain? Karena yang 2 tadi ya mengerjakan tugas yang belum tuntas ya. Kalau saya itu kan ya. Jadi nanti biar tuntas bareng-bareng kan ya. Gimana yang lainnya? Kalau saya cenderung yang E. Ini sesuai dengan permasalahan yang di atas. Karena ada 2 siswa yang lemah di 2 KD. Maka dia mengerjakan tugas dengan topik 2 KD tadi. Karena lemahnya di 2 KD. Ya. Jadi tidak dipukul rata. Tugasnya berbeda ya. 10-nya itu mengerjakan tugas tertentu ya, karena kan nggak bisa semuanya kan itu tadi kan ya, maka dikerjakan. Kemudian yang 2-nya itu karena sudah bisa hanya 2 KD saja, maka 2 KD topik yang diberikan gitu ya. Oke, yang lainnya gimana kira-kira? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Pak, Nah, izin yang A itu kan bertanya. langsung dipukul rata itu. Padahal yang 2 tadi kan dia sudah tuntas di KD tertentu, hanya 2 KD saja kan. Nah, yang A itu dipukul rata kan ya. 12 diberi pelajaran ulang ya. Nah, yang B juga begitu. Dipukul rata kan ya, semuanya ya. Tutor ya. Kemudian yang C 10 siswa diberi proyek lah, kan enggak mungkin ya. Dengan topik 2 KD kan enggak mungkin. Dia seluruh KD kok. 10 siswa tadi ya. Seluruh KD. Nah, itu kok diberi proyek 2 KD kan enggak mungkin ya. Nah, jelas salah. Jadi A, B, C jelas salah. Yang D 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal loh. Padahal yang 2 tadi hanya 2 KD yang enggak bisa. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang E. Yang paling tepat adalah yang E, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang A tadi dipukul rata semua ya, padahal jawaban yang A ada 2 siswa yang hanya lemah di 2 KD. Itu kan dipukul rata semua ya. Yang B itu juga dipukul rata 12 disamakan ya. Yang C ini ada perbedaan tapi keliru ya. 10 siswa itu tadi lemah di seluruh KD, bukan 2 topik KD ya. Nah, yang D itu dipukul rata juga. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Tuh Bapak Ibu.
Oke, lanjut berikutnya yang nomor 18, silakan. Ya, nomor 18. Ya, Pak Ibu Lia, silakan Ibu Lia. Ibu Lia. Silakan. Nggak ada. Ibu Irma. Ibu Irma Nur Hikmah. Ya Bu, ayo, silakan. Ya Bu, saya lagi coba daftar UKIN dulu Bu. Oh ya, Oh, ya. silakan. Bu Lia? Iya, iya Bu. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh A. Pola hidup konsumtif sebagai rasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. B. Budaya lokal dan budaya global. C. Pendapatan dan lingkungan tempat tinggal. D. Keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. E. Kenikmatan materi. Ya, Bapak Ibu. Kira-kira tingkat konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh apa? D. Keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. Nah, Keinginan hidup keinginan hidup mewah itulah yang menjadikan dia belanja tadi kan ya. Iya. Oke, gitu. Sepatu yang tren tadi Pak. Yang tren. Nah, ini sudah enggak rahasia ya, jadi tahu jawabannya semua. Ya. Rahasia ini ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 19. 19, Pak Sahroni, silakan. Silakan Pak Sahroni. Ya Bu, yang mana Bu? 19. 19 ya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Bagian 2 Pasal 20, mencantumkan kewajiban guru sebagai tenaga profesional, antara lain A. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. B. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. C. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, perhargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. D. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. E. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang mana, Pak? Jawabannya ini kewajiban ya. Kewajiban berarti Memiliki kebebasan. Kewajiban. Yang mana kewajiban? Ya. C. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. Kayaknya E. Kewajiban loh ya ini loh ya. Iya, kewajiban. Intinya kewajiban loh ya. Kewajiban kalau A hak itu loh ya. kan, kalau A itu kan hak. Yang B juga memperoleh hak. C. Memiliki kebebasan juga hak ya. Kalau saya mah cenderungnya Pak. Nah, ini kewajibannya itu bertindak objektif. Ya. Ini kewajiban. Yang lainnya itu adalah hak ya. Iya, betul. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Kewajiban guru ya ini ya, kewajiban guru. Oke, selanjutnya yang nomor 20. Kita ke PTK ini. Apa ini? Ya, PTK. Ibu Jumratul Ula membacakan lagi ya. 20. Silakan. Iya. Mana?
Ibu Jumratul Ulah. Ibu Titi Rahmawati. Ya, Silakan Bu. ya. Pak Tono, guru IPA cukup prihatin karena pemahaman IPA peserta didiknya di kelas 4 rendah. Ia akan melakukan tindakan dengan melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didiknya. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Tono, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah A. Pembelajaran konstruktivis aktivis menjelajah alam sekitar dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. B. Pembelajaran konstruktivis dengan berkelompok bagi siswa kelas 4 dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. C. Pembelajaran konstruktivis di sekitar rumah bagi siswa kelas 4 dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. D. Pembelajaran konstruktivis siswa kelas 4 dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. E. Pembelajaran konstruktivis dengan aktivitas menjelajah alam dengan peta bagi siswa kelas 4 dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. Jawabannya Ya, kita sesuaikan yang atas itu berbasis apa pembelajarannya. Gak usah ditambah-tambah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang atas itu berbasis apa kira-kira gitu pembelajarannya. Kan menggunakan apa ya pembelajarannya, kemudian meningkatkan apa. Kan gitu aja intinya. Ya. Pemahaman. Oh, enggak ada kelasnya ya, enggak ada kelasnya ya. Meningkatkan pemahaman konsep IPA. Mana? Meningkatkan pemahaman konsep IPA. Yang A itu kan ditambah-tambah itu kan ya. Iya, D, jawabannya D. Iya, enggak lengkap A-nya, Pak. Yang D, Pak. Jawabannya yang D. Yang D pembelajaran ya. bagi siswa. Kita sesuaikan saja, enggak usah bingung Bapak Ibu ya. Di sini kan iya, di sini kan melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis ya kan. Meningkatkan apa? Pemahaman kan ya. Iya. Nah, ya itu aja yang ditekankan di sini ya. mengecoh berarti ya Pak. Ini kan bingung loh itu konstruktivis, kemudian ada meningkatkan, yang B juga ada meningkatkan. Biasanya itu ini meningkatkannya hanya ada satu, tapi ini meningkatkan semua ini ya. Jadi yang cocok adalah yang sesuai dengan konsep awalnya, yaitu pembelajaran berbasis konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep itu ya. Baik, selanjutnya yang nomor 21. 21, silakan. Ibu Lia, silakan Ibu Lia. Ya Bu. Pak Imam ya? Pak Imam, guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Pak Imam adalah kegiatan awal ya, kegiatan awal. A. Menceritakan pengalaman tentang berbagai puisi. B. Membacakan sebuah puisi bertema alam lingkungan. C. Menjelaskan cara membaca puisi. D. Menjelaskan cara membuat puisi indah. E. Meminta siswa untuk menulis puisi. Ya, jadi kegiatan awal yang mana kira-kira Bapak Ibu kegiatan awal? Menjelaskan cara membuat puisi indah. Enggak membuat puisinya sudah ada kayaknya banyak. Kalau saya cenderungnya ke B, A, ceritakan pengalaman. B. A. B. Kalau A ini kan untuk anak kelas rendah. Pengalaman.
Menceritakan pengalaman tentang berbagai puisi yang dilakukan Pak Imam. Yang pertama, langsung diceritakan pengalaman. Maksudnya Yang kedua, persepsi nggak, membaca Pak? puisi bertema alam. Biasanya itu anak-anak itu supaya bisa itu diapakan dulu sih? Dicontohkan Berikan dulu. contoh yang Pak. Dicontohkan dulu. Contoh dulu kan, ya. Iya. Iya. Diberi Ini kan, contoh dulu untuk awalnya itu kan. Baru nanti anaknya yang membacakan ya. Iya. Melafal dan intonasi. Jadi di sini B. yang lebih tepat adalah yang B. Ya, yang B. Kelas 2 Pak ya? Kelas 2 Iya, masalahnya. kelas ya. rendah. Iya, betul. Kelas 2. Membacakan seperti Rendah. Selanjutnya untuk PPKN ini, HAM. HAM itu termasuk apa Bapak Ibu? HAM itu? HAM merupakan ini ya lagi marak ini ya. Indonesia kena HAM ini ya. Kira-kira apa HAM itu kira-kira? Ya, hak asasi manusia. Tapi lebih detailnya apa kira-kira? Apa yang A, B, C, D atau E? Silakan. Yang begini nih Pak, kemarin dia keluar UP RTK kemarin. 21 Keluar, Agustus nih Pak ini soalnya. Yang HAM ini? Iya Pak, saya masih ingat. Ya. HAM keluar ya? Ini UP Nanti RTK 21 Agustus kasih kemarin. materinya nanti ya, materi. HAM sepertinya. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan A. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. C. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. D. Lembaga independen non-pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. E. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. Oke, yang mana Bapak Ibu kira-kira yang HAM itu? HAM ada berapa sih Bapak Ibu? Lembaga independen. Coba ya, saya ke materinya ya, ke materi HAM. Oh, ini. Jadi kemarin sudah globalisasi. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah ya? Belum Pak, masih loading. Ya, sudah. Sudah Pak. Loading ya. Oke. Nah, ini HAM itu ya. Hak-hak HAM itu adalah hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa ya, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu namanya HAM ya. Tentang HAM khususnya dalam pasal 1 menyatakan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, itu HAM. Nah, HAM itu punya ciri khusus. Ciri khususnya itu ada kodrati, yaitu pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian hakiki, ya, hakiki itu artinya sejak lahir, kemudian universal itu artinya berlaku untuk semua, ya, tidak dapat dicabut itu artinya tidak dapat diserahkan kepada orang lain, ya, dan tidak dapat dibagi. Nih ciri khusus HAM ya, barangkali besok keluar ya. Kemudian pelanggaran HAM
ada diskriminasi, ada penyiksaan. Ya, diskriminasi itu pembatasan, pelecehan, pengucilan ya. Nah, terhadap agama, suku, ras, etnik, ya, kelompok atau golongan ya. Kemudian penyiksaan ya, itu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani, itu pelanggaran HAM. Nah, HAM itu ada dua, HAM berat dan HAM ringan. Ya, HAM berat itu kata kuncinya adalah sudah mengancam nyawa ya, berbahaya dan mengancam nyawa, itu HAM berat. Sedangkan HAM ringan tidak sampai mengancam jiwa, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya adalah kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan ya, lalai dalam hal vaksinasi kemarin itu termasuk HAM ringan ya. Oke. Terus ini adalah HAM berat. Ya, kerusuhan Tanjung Priok, ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi tahun 1996 ya. Kemudian penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan aktivis, tragedi Semanggi dan lain sebagainya itu ya, itu termasuk HAM berat itu ya. Nah, oke. Ini HAM berat. Kalau pembunuhan Munir itu berat ringan, Pak. Halo? Ya, halo Pak, kalau pembunuhan Munir itu, Pak. Pembunuhan Munir itu berat, Bu, karena penghilangan nyawa. Nah, ini HAM berat ini. Penghilangan nyawa ya. Jadi kalau penghilangan nyawa itu sudah termasuk ke dalam HAM berat. Saking beratnya nggak beres-beres, Pak. Iya, saking beratnya sampai nggak beres-beres sampai hari ini kan ya, gitu ya. Oke. Nah, terus ada produk hukum yang mengatur tentang HAM. Nih ya, bab 10A ya. Kemudian ada MPRS tahun 1998. Kemudian ada Piagam HAM. Ini produk itu artinya apa ya, hasil hukum itu ya. Nah, kemudian ada Undang-Undang RI nomor 39 ya. Kemudian ada HAM internasional. Terus yang berwenang itu siapa saja Bapak Ibu? Yang berwenang menangani HAM itu siapa saja? Yaitu Komnas. Dari mana kamu, Aika? Komnas HAM yang pertama ya, Komnas HAM. Ya, kemudian yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM. Kemudian ada lembaga swadaya. Swadaya itu contohnya apa? Kontras, kemudian YLBHI ya, PBHI, BKBH itu termasuk swadaya. Kenapa? Karena pembentukannya itu selain melibatkan pemerintah, ada juga ini untuk swadaya itu yang dibangun oleh masyarakat. Swadaya dari masyarakat. Nah, kalau dari soal tadi maka yang cocok apa ya HAM itu ya? Oke, kita kembali ke soal tadi ya. Kembali ke soal. Minta share grup materinya, Pak. Materinya, baik. Nanti saya share di grup materinya ya. Oke. Yang E, Pak. Yang E ya? Ya. Mengapa yang E, Pak? Yang berat tadi ada tulisannya yang berat dan pelanggaran berat ya. Memutus perkara warga negara Indonesia. Nah, akan yang terjadi di luar batas. Ya, terjadi di luar batas. Oke. Oke, yang selanjutnya nomor 23. Silakan, pedagogik ini. Pedagogik itu apa sih Bapak Ibu? Kemampuan dalam apa Bapak Ibu? Kemampuan dalam pembelajaran.
Nah, membelajarkan ya, membelajarkan. Jadi bukan berhubungan dengan kemampuan dalam menguasai materinya ya, tapi di sini membelajarkannya itu loh. Nah, itu termasuk pedagogik. Apa kira-kira? Menyampaikannya itu loh. Nah, kira-kira yang mana ini? Mengelola kelas. Perencanaan, membuat peta konsep, mengelola kelas. 1-3, oke. Menyusun perencanaan itu termasuk apa? Profesional ataukah pedagogik? Pedagogik. Membuat RPP. Mengolah kelas, iya. Menyusun perencanaan itu termasuk ke dalam pedagogik ya. Pedagogik ya? Iya, 1-3, Pak. Membuat RPP. Menyusun RPP termasuk pedagogik ataukah profesional? Pedagogik. Pedagogik. 1 dan 3. Kemudian membuat peta konsep materi esensial itu profesional ya? Iya. Mengolah kelas dan lingkungan itu pedagogik. Pedagogik. Mengidentifikasi materi yang memicu miskonsepsi itu profesional. Profesional. Menjaga tokoh menjadi tokoh masyarakat ini Sosial. Sosial ya. Iya. Sosial, ya. Nah, 1 jadi dan 3. yang lebih cocok untuk yang kompetensi pedagogik adalah 1 dan pedagogik. 3. Yang ini tadi profesional, pedagogik, yang kedua ini profesional, yang ketiga ini pedagogik, yang keempat profesional, yang kelima sosial. Sosial. Ya, oke, kurang 2 soal sepertinya. Ayo lanjut berikutnya. Oh, kurang 3 soal. Oke, silakan. Bu Angel, bacakan Bu Angel. Iya, terima kasih Ibu. Mampu berbicara dan mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran penting dimiliki peserta didik. Realitanya masih terdapat peserta didik yang malu melakukan 2 hal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang dapat dilakukan guru yakni A. Memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik sebanyak-banyaknya. B. Membelajarkan melalui kegiatan peer lesson secara bergiliran. C. Mencari solusi dengan berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain. D. Membaca referensi tentang metode-metode pembelajaran. E. Lebih banyak menggunakan lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran. Nih, biar enggak bingung, saya kasih kata kunci. Peer lesson. Belajar dari teman, ya, itu peer lesson. Mengajarkan materi kepada temannya, ya. Mengajarkan materi kepada temannya. Berarti yang mana kira-kira Bapak Ibu? Peer lesson. Yang B. B ya. Ini masalahnya apa sih di sini itu? Iya. Mengungkapkan Ada yang pendapat. malu ya? Yang malu. Nah, maka yang cocok itu adalah pakai strategi peer lesson. Ya. Oke. Peer lesson. Cara bergiliran. Jadi nanti malunya akan hilang ya, otomatis ya dengan sendirinya. Berani ngomong. Berani ngomong. Oke, lanjut. Berikutnya, silakan. Boleh saya, Pak? Ya, silakan Pak Saroni. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk A. Mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain. B. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. C. Mencari informasi rumah yang dikontrakkan untuk tempat tinggal. D. Menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanjanya. E. Mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru. Menurut saya cenderungnya ke B, Pak.
Mempelajari adat istiadat. Iya, jadi kalau kita ditugaskan di daerah tertentu yang lebih awal ya dilihat ya adat istiadatnya bagaimana di situ kan gitu ya. Oke. Lanjut berikutnya yang terakhir. Evaluasi, tentang evaluasi ini. Ini ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, sudah pernah saya terangkan ya. Ya, Ibu Ulfi silakan. Ya Bu, terima kasih. Guru kelas 3 mengajar tema 1 tentang kewajiban dan hakku. Guru menentukan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak. Ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas, alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah A. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. B. Lembar jurnal hasil observasi. C. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. D. Pengamatan selama kegiatan di kelas. E. Tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas. Oke, ini menilai keterampilan ataukah menilai sikap atau pengetahuan? Sikap. Sikap ya, sikap itu kemarin dinilai dengan apa Bapak Ibu? Dievaluasi Penilaian diri, observasi, dan diri, observasi, penilaian antar pengamatan ya. teman, jurnal, Kemudian anekdot, penilaian antar teman, kemudian ada Penilaian diri. itu loh, anekdot itu ya. Anekdot ya. Nah, kira-kira yang mana ini kira-kira? Pengamatan. Portofolio ini tidak masuk ya. Portofolio ini termasuk keterampilan. Oke ya, lembar jurnal hasil. Lembar jurnal masuk. Wawancara itu masuk apa enggak? Masuk. Enggak masuk ya. Ya. Pengamatan bisa jadi. Oh iya. Tes sikap. Kalau sudah tes itu sepertinya masuk ke pengetahuan ya. Jadi yang lebih condong adalah B. Lembar jurnal hasil observasi. Kuncinya alat ya. Kuncinya alat. Ya, betul. Alat penilaian. Bukan yang dinilai adalah sikap ya, yang dinilai sikap. Kalau yang pertama itu yang dinilai adalah keterampilan ya, portofolio ya. Iya. Wawancara ini masuk mana ya kira-kira ya? Kalau itu teknik menurut saya Pak. Teknik ya. Kemudian kalau pengamatan itu sudah inful ke observasi ya. Oke, jadi yang betul adalah B, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu malam hari ini mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat ya. Ini habis ini langsung saya share agar bisa dipelajari lagi ya. Karena waktu kita terbatas, saya berdoa mudah-mudahan semuanya bisa lulus, jangan ada yang ketinggalan ya Bapak Ibu. Ya. Karena sakit sekali kalau ketinggalan itu, benar loh itu ya. Jadi bangkitnya itu agak susah itu kalau sudah itu ya. Jadi saya mohon kurang sedikit ini lebih giat lagi ya, dikumpulkan soal-soal itu, dibaca lagi, dipahami kata kuncinya. Ingat, jangan dihafal soalnya tapi pemahaman kita harus terbentuk ya itu. Jadi pemahaman kemudian kata kunci itu harus sudah dikuasai itu ya. Itu saja dari saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih untuk materi pada malam hari ini. Ya, benar tadi kata Pak Ilmi ya. Kita dikencangkan lagi belajarnya. Soal-soal yang sudah didapat, yang sudah dibahas bersama, nanti dibaca kembali dan dipahami. Jangan dihafal, tapi dipahami. Kata kunci yang ada di dalamnya, kita sudah tahu kata kuncinya. Pada saat kita menghadapi soal itu kan
tidak terlalu sulit ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Dan ini banyak sekali teman-teman yang sedang melengkapi untuk materi UKIN untuk besok ya, untuk praktek. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat semuanya ya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima kasih. Terima kasih, Pak.